Musyawarah Paguyuban Kedua Komplek Kolserna, Dusun 5, Bangunsari, Kecamatan Tanjung Merawat, Kabupaten Deli Serdang, sebagai upaya lebih memantapkan dan mengoptimalkan eksistensi roda organisasi. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022 pukul 8.30 diselenggarakan Musyawarah Paguyuban Komplek Kolserna, Dusun 5, Bangunsari, Jalan Raya Medan, Tanjung Merawat. Musyawarah paguyuban yang kedua ini. Adapun sumber dana yang kami dapat dari kegiatan ini adalah bantuan dari kas paguyuban sebesar 1.200.000, bantuan dari Bapak Muson Jawari untuk pemberian baju 1 kodi, Pak. Terima kasih. Khususnya di Komplek Kolserna ini. Saya sangat bangga bisa tinggal atau bertempat domisili di Komplek Kolserna ini karena banyak hal yang bisa saya pedomani atau bisa saya sampaikan kepada pihak lain, karena di semua dusun tidak ada yang namanya siskamling dan masih terjaga hanya di Dusun 5 ini, khususnya di Komplek Kolserna. Selamat datang kepada Bang Khalil yang jauh-jauh dari Banda Aceh. Makan Bang Khalil. Udah. Bang Khalil nasi. Jadi gimana Pak menurut Ketua BKM di Perumahan Kolserna ini dengan terbentuknya paguyuban ini, Pak? Ya, alhamdulillah kami dari kepengurusan BKM Masjid Al-Mutakin sangat bersyukur kepada Allah atas terpilihnya kembali kepengurusan paguyuban yang baru, karena banyak program-program yang dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, terutama umat Islam yang ada di Komplek Kolserna ini. Mudah-mudahan dengan terpilihnya yang kedua kali ini, program-program yang lama yang belum terupdate akan dilakukan di masa yang kepengurusan yang kedua. Dengan siapa nih Pak? Saya dengan Ketua BKM Masjid Al-Mutakin. Nama siapa Pak? Pak Herinal. 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 Gimana Pak dengan terpilihnya Bapak jadi ketua untuk yang kedua kali ini Pak? Dengan terpilihnya saya sebagai ketua yang kedua kali untuk periode 2022 sampai dengan 2025, dengan ikhlas saya menerima atas dasar kepercayaan dari warga untuk melaksanakan kegiatan di paguyuban ini ke depan lebih baik lagi. Jadi kedepannya harapan Bapak itu apalah untuk kepengurusan ini Pak nantinya? Dalam kepengurusan yang baru nanti kami berharap mudah-mudahan semua bisa melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya, sehingga kegiatan yang ada di Komplek Perumahan Kolserna ini melalui paguyuban bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dibuat di perumahan ini apa aja tuh? Di antaranya lagi kegiatan yang dibuat di sini, yang pertama adalah mengenai keamanan lingkungan, kemudian kebersihan lingkungan dan sosial, kegiatan sosial, kemudian kegiatan secara umum, kemudian kegiatan pemberdayaan perempuan, di antaranya adalah kegiatan PKK, kesejahteraan keluarga, kemudian posyandu dan lain-lainnya serta budaya. Apakah semua itu sudah berjalan dengan lancar Pak? Semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, tapi ada satu kegiatan yang belum bisa terlaksana, yaitu kegiatan pemberdayaan perempuan yang saya sebutkan tadi, yaitu masalah kegiatan PKK, kesejahteraan keluarga, posyandu, dan seni budaya. Terima kasih Pak. Jadi gimana menurut Bapak dengan terbentuknya paguyuban ini, dan ini sudah berjalan 3 tahun dan sudah dipilih untuk kepengurusan tahun 2022-2025 nih Pak? Saya berharap mungkin ada peningkatan ya, mungkin masih banyak juga PR untuk Bapak Bukan Simbolon. Walaupun yang selama ini sudah baik, pasti ada banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Ya, misalnya tadi masalah pemberdayaan perempuan itu, insya Allah pun kalau saya nanti terpilih, saya sebagai kepala desa pasti akan mendukung kegiatan-kegiatan di paguyuban ini, karena saya sangat apresiasi dari Pak
paguyuban sendiri, yaitu Pak Zulkarnain dan Pak BKM dari Bapak Haji Rinal untuk mendukung saya sebagai Kepala Desa Bangusari. Jadi kami kelak akan bersinergi ya Pak, sama-sama untuk membangun ini dan membangun bersama-sama untuk kesejahteraan di Dusun Dima ini khususnya dan di Desa Bangusari pada umum. Kalau boleh tahu Pak, prioritas Bapak mencalonkan kepala desa ini visi misi yang paling utama itu apa Pak? Banyak yang visi misi yang akan saya laksanakan, misalnya saja banyaknya masih pengangguran Pak ya di Desa Bangusari ini, sementara kita daerah industri, banyak industri-industri yang dapat menampung mereka, tapi inilah butuhnya desa sebagai penyambung atau untuk jembatan menuju ke perusahaan tersebut, karena selama ini tidak ada pihak desa yang menaungi atau apa sih yang bisa dibantu dari perusahaan ini untuk membantu warga kita yang ada di desa ini. Kalau ada, pasti kita nanti berkonsolidasi dengan perusahaan-perusahaan, bahkan ada sekitar 200 perusahaan Pak di Desa Bangusari ini, tapi istilahnya tidak ada efeknya. Jadi Bangusari ini hanya sekedar untuk tempat saja, sementara sumber daya manusianya Bangusari ini kan cukup besar Pak. Jadi itulah nantinya akan kita bina dan kita konsolidasikan kepada perusahaan, apa sih kriteria apa sih yang mereka minta, pasti bisa kita sediakan. Jadi biar ada saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Mereka juga butuh desa dan kita juga butuh agar remaja-remaja kita ini bisa bekerja di perusahaan untuk menghindari hal-hal yang negatif Pak, di kalangan remaja. Kalau dia menganggur kan pasti ada nanti yang negatif-negatif seperti narkoba, itu yang tidak kita inginkan. Jadi mungkin itulah prioritas dari apa saya nanti bila terpilih menjadi Kepala Desa Bangusari. Jadi ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, apalah yang bisa Bapak nanti berikan, ya bukan maksudnya bentuk uang, kepada masyarakat Desa Bangusari ini Pak, kalau Bapak terpilih nanti Pak? Mungkin insya Allah ya, misalnya kita memang dana nanti mungkin kita tidak mengharapkan dari dana desa, banyak peluang-peluang dari perusahaan yang selama ini perusahaan hanya dimintai seperti upeti kepada oknum, ya mungkin kita dari oknum dari desa itu kita tidak ingin, jadi kita minta yang lebih besar, bahkan mungkin CSR itu bisa dikembangkan untuk desa kita. Seperti ginilah, ada lapangan yang sangat potensi untuk membina anak-anak remaja di lingkungan kita, tidak ada sedikit pun terjamah dengan pembangunan atau misalnya infrastrukturnya kita perbaiki untuk trek untuk larinya tidak ada. Itu nanti kita ke depannya kita juga berdayakan perusahaan untuk membangun apa yang bisa mereka beri dengan keadaan kita yang sekarang ini sangat bisa dibilang memprihatinkan Pak ya, karena kita desa kita ini pinggir kota gitu, ibu kota besar, tapi tidak ada tersentuh seperti pembangunan gitu. Jadi kita juga tidak mengharapkan ADD, tapi kalau ada ADD pun kita kembangkan juga untuk perkembangan desa kita kelak nanti. Dengan siapa nih Pak? Budi Prasetyo SP. Baju marhaban Pak. Apalagi Bu? Jalan-jalan, di jalan-jalan satu bus.